Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursila dari kelas A12. Pada mata kuliah Cyberculture kali ini saya akan mempresentasikan tentang identitas digital. Berikut pemaparannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa sebenarnya kita di dunia digital? Setiap kali kita berinteraksi online, kita meninggalkan jejak digital. Jejak inilah yang membentuk apa yang kita sebut sebagai identitas digital. Secara sederhana, identitas digital adalah representasi diri kita di dunia online. Ini bisa berupa media sosial yang kita bangun, akun email yang kita gunakan, atau bahkan username yang kita pilih di sebuah forum. Setiap elemen ini berkontribusi dalam membentuk citra diri kita di mata orang lain di dunia maya. Identitas digital bukan hanya sekedar kumpulan data. Ia memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, identitas kita bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi sosial dengan teman, keluarga, dan orang baru di dunia maya. Kemudian juga berpengaruh pada peluang kerja. Banyak perusahaan kini menggunakan media sosial untuk merekrut karyawan. Identitas digital yang positif bisa membuka banyak pintu. Kemudian juga dapat mempengaruhi reputasi online. Apa yang orang lain lihat tentang kita di internet bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap kita. Singkatnya, identitas digital adalah cerminan diri kita di dunia online. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana identitas digital terbentuk dan bagaimana kita bisa mengelola serta melindunginya. Mungkin Anda pernah merasa bahwa diri Anda di dunia nyata berbeda dengan diri Anda di dunia maya. Ini adalah fenomena yang sangat umum. Identitas diri ini adalah gambaran diri kita yang paling otentik, terbentuk dari pengalaman hidup, nilai-nilai, dan interaksi kita di dunia nyata. Sedangkan identitas online ini adalah representasi diri kita di dunia maya yang seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk menampilkan citra tertentu. Lalu apa saja yang membentuk identitas online kita? Beberapa faktor utama antara lain, yang pertama adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita anut akan tercermin dalam konten yang kita bagikan dan interaksi kita dengan orang lain. Kemudian ada faktor minat. Hobi dan minat kita akan membentuk komunitas online yang kita ikuti. Kemudian juga ada faktor pengalaman. Pengalaman hidup kita, baik positif maupun negatif, akan memengaruhi cara kita berinteraksi di dunia maya. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk identitas kita. Penting bagi kita untuk menyadari bagaimana algoritma dan tekanan sosial dapat mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita berpikir. Yang pertama, media sosial telah menjadi panggung utama bagi kita untuk menampilkan versi terbaik dari diri kita. Namun, di balik kilauan postingan dan cerita yang sempurna, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, media sosial memberikan kita kebebasan untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Kita bisa memilih foto yang paling menarik, menulis status yang paling inspiratif, dan menyaring informasi yang kita bagikan. Ini memungkinkan kita untuk membangun citra diri yang ideal atau persona online. Dan yang ketiga, dalam kebebasan ini juga membawa tekanan. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial. Melihat teman-teman yang selalu terlihat bahagia dan sukses bisa memicu perasaan tidak aman dan keinginan untuk tampil sempurna. Tekanan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita temui di internet itu benar. Munculnya identitas palsu dan hoax menjadi ancaman serius bagi kehidupan kita di dunia maya.
Identitas palsu adalah akun palsu atau profil palsu yang dibuat dengan tujuan untuk menipu, mencuri data, atau menyebarkan informasi yang salah. Sedangkan hoax adalah berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan publik. Lalu, apa dampak negatif dari informasi yang salah? Dampaknya bisa berupa kerugian material. Banyak orang telah menjadi korban penipuan online akibat informasi yang salah. Juga berdampak pada kerusakan reputasi. Artinya, informasi palsu bisa merusak reputasi seseorang atau organisasi. Juga berdampak pada perpecahan sosial. Hoax bisa memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Contoh kasusnya adalah berita tentang vaksin yang menyebabkan penyakit serius atau klaim palsu tentang produk tertentu. Ini termasuk ke dalam golongan berita bohong. Atau juga ada kasus akun palsu yang mengatasnamakan tokoh terkenal untuk melakukan penipuan. Untuk melindungi diri dari informasi yang salah, kita perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi. Berikut beberapa tips untuk memverifikasi informasi. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel. 2. Cari informasi tambahan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Ketiga, waspadai tanda-tanda hoax. Perhatikan bahasa yang digunakan, gambar yang mencurigakan, dan adanya unsur emosional yang berlebihan. Literasi digital adalah kunci untuk menghadapi tantangan di dunia maya. Dengan memiliki literasi digital yang baik, kita mampu membedakan informasi yang benar dan salah, dan mampu menjadi pengguna internet yang bijak. Identitas digital ibarat dua sisi mata uang yang bisa membawa banyak manfaat namun juga menghadirkan sejumlah tantangan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan identitas digital. Tantangan yang pertama adalah privasi data. Bisa berupa kebocoran data pribadi yang semakin sering terjadi. Informasi pribadi kita bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Juga bisa berupa jejak digital yang mana bisa digunakan untuk melacak dan menganalisis perilaku kita. Selain itu ada tantangan ketergantungan pada teknologi. Ada istilah FOMO atau Fear of Missing Out atau takut ketinggalan membuat kita merasa tertekan untuk terus terhubung dengan dunia online. Bisa juga dengan kecanduan, di mana bisa mengganggu produktivitas dan hubungan sosial kita. Tantangan yang lain adalah cyberbullying. Bisa berupa perundungan online yang berdampak buruk pada kesehatan mental korban, atau bisa berupa hate speech, adalah ujaran kebencian yang tersebar di media sosial yang bisa memicu perpecahan dan konflik. Selain itu, peluang dari identitas digital ini adalah konektivitas global. Bisa berupa jaringan yang luas yang memungkinkan kita terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia, juga berupa akses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Peluang lain adalah pengembangan diri, di mana platform pembelajaran online yang memungkinkan kita untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Juga bisa berupa komunitas online, di mana kita bisa bergabung dengan komunitas online yang memiliki minat yang sama. Peluang yang lain adalah inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan bisa membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Juga berpengaruh pada peluang bisnis. Identitas digital yang kuat bisa menjadi aset yang berharga dalam dunia bisnis. Kita telah menjelajahi dunia yang kompleks dari identitas digital. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas. Yang pertama adalah identitas digital adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Yang kedua, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk identitas. Ketiga,
penting untuk menjaga autentitas dan keaslian di dunia maya. Dan yang keempat, kita perlu menggunakan identitas digital secara bijak dan bertanggung jawab. Itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Identitas digital kita adalah cerminan diri kita di dunia maya. Mari bersama-sama membangun dunia digital yang lebih baik, di mana kita bisa berinteraksi dengan positif dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.